Al-khamis asyar anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus sholati ba'da sholah fadzalikumur ribat. Rawahu Muslim. As-sadis asyar an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Al bardan as-subhu wal asru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna ujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu, walakal minnatu, walakal syarafu ala kulli hal, wala hawla, wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita kenikmatan berupa sehat, berupa taufik, hidayah dan inayah, kekuatan dan kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa duduk berkumpul di dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah yang dirintis oleh As-Sayyid Al-Habibil Marhum Muhammad bin Husain bin Syahab. InsyaAllah beliau selalu mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai menyantap atau beliau makan, salah satu riwayat doa yang dibaca oleh Nabi adalah Allahumma ja'alha nikmatan mashkuratan tusilu biha ila naimil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut setelah makan beliau membaca doa yang tadi kita dengar, yang artinya Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah nikmat, jadikanlah pemberian yang barusan aku makan nikmatan mashkuratan, sebagai nikmat yang mampu untuk aku syukuri. Jadi dari sini yang diminta oleh Nabi Muhammad pertama kali ketika beliau selesai makan,
adalah beliau minta dari apa yang beliau makan itu menjadi nikmat yang masykurah, nikmat yang mampu untuk beliau syukuri. Kita tahu artinya syukur secara bahasa sekedar kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi secara makna yang hakikatnya syukur adalah ketika kita mampu untuk menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi ngomong, Allahumma ja'alha nikmatan masykuratan. Ya Allah, apa yang aku makan ini jadikanlah sebagai nikmat yang mampu untuk aku syukuri. Kita makan, maka kita dapat energi, kekuatan. Maka dari energi ini antara dua. Ada energi kekuatan yang kita pakai untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, energi kekuatan yang kita pakai justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka yang pertama, energi yang kita pakai, kekuatan yang kita pakai untuk taat ibadah kepada Allah, itulah nikmat masykurah. Itulah nikmat yang mampu untuk kita syukuri. Sebaliknya, jikalau nikmat tersebut dipakai kekuatannya, energinya untuk bermaksiat kepada Allah, maka nikmat itu adalah nikmat yang dikufuri, bukan disyukuri. Maka ini penting untuk kita jadikan sebagai tolak ukur kita senang hidup di dunia atau tidak. Sekarang ni kan musim wong mengutuk. Sekarang ni kan musim wong dengat-dengat ngeluh. Padahal kalau waktu yang dipakainya untuk mengutuk, waktu yang dipakainya untuk mengeluh, dipakai untuk ibadah kepada Allah, maka berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Hidupnya mengutuk. Sekarang ni pasaran sepi, berjualan apa be, tidak laku. Wajar. Kita nak ngeluh sama siapa be? Ngeluh sama si A. Ui, alang kesepi pasar. Si A juga ngalami sepi pasar. Kita ngeluh sama si B. Ui, sagonian sekarang ini jualan tidak laku-laku. Si B juga jualanannya tidak laku. Hampir merata sekarang ini. Maka apa namanya? Ketika kita pakai nikmat yang telah Allah berikan tersebut, energinya, kekuatannya kita pakai bukan untuk hanya kita pakai untuk mengeluh dan seterusnya, kita lalai. Lebih baik kita jadikan nikmat itu, kekuatan tersebut kita jadikan sebagai modal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusilu biha ila naimil jannah, yang mana kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah nikmat ini sebagai nikmat yang mampu untuk aku syukuri, yang mana dengan berkat nikmat ini mengantarkanku ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. Inilah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat, yaitu ketika kita mampu untuk mensyukuri nikmat, yang berkat kita syukur, maka nikmat tersebut mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pandang berapa total, berapa jumlah, berapa kuantitas yang kita punya daripada nikmat tersebut. Selama nikmat itu banyak tetapi tidak kita pakai untuk taat, nikmat itu banyak tetapi bukan menghantarkan kita ke surga, justru sebaliknya ke murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu seburuk-buruk nikmat. Sebaliknya, sedikit kuantitasnya. Kalau orang Arab nyebutnya tu al-ladhifi. Al-ladhifi itu artinya apa dia? Yang ada baik. Al-ladhi itu yang, fi itu ada. Jadi kalau digabung al-ladhifi, yang ada baik. Seadonyo, nikmat seadonyo, tetapi dia pinter makin nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Maka meskipun taruhlah dionyo berkecukupan atau dionyo susah, dionyo miskin bahkan di dunia, karena dia pintar bersyukur, maka sedikit apapun nikmat itu adalah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah
malam hari ini kekuatan yang kita pakai, yang kita dapatkan dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, pada saat ini alhamdulillah kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini menjadi salah satu wasilah, salah satu perantara kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca hadis yang ke-15 dari bab kathratu turukil khair, banyaknya jalan untuk melakukan atau mendapatkan kebaikan. Hadis yang ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin, anhu, juga yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Katanya sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad suatu hari beliau duduk di hadapan sahabat, lalu sahabat itu ditanya oleh Nabi Muhammad, ala adullukum, kamu galak tak aku tunjukkan. Nah, ini salah satu cara Nabi Muhammad ngajar. Jadi salah satu cara Nabi Muhammad ngajar, kadang-kadang beliau ngenjuk seperti ini kalimatnya, kamu galak tak ananjuk amalan. Jadi sebelum wong minta, Nabi nawarkan. Ketika Nabi ngomong seperti ini, ala adullukum, ibarat kita langsung denger dari lisan Nabi Muhammad. Coba kita bayangkan sekarang ini, Nabi ngomong sama kita, kamu galak tak aku tunjukkan satu amalan. Maka di hati kita langsung, apa jawabannya? Bukan galak, tentu galak. Ngapa kita tak galak? Tentu galak. Nah, kemudian yang kedua, ada pertanyaan di dalam hati kita, apa nian yang bakal diinjak oleh Nabi? Nah, inilah tujuan Nabi menawarkan. Jadi metode Nabi Muhammad mengajar ini luar biasa. Metode terbaik di dalam pendidikan adalah metodenya Nabi Muhammad SAW. Sebelum dikarang atau ditulis buku tentang tata cara mengajar yang baik, Nabi Muhammad sudah meraktekkannya. Ya, ala adullukum, kamu galak tak, kata Nabi, aku unjuk amalan untuk kalian, yang mana amalan ini yamhullahu bihil khotoya. Dengan berkat amalan ini, yamhu, Allah akan menghapuskan khotoya, kesalahan dan dosa. Galak tak, kata Nabi, aku unjuk amalan yang mana amalan ini bisa ngapusi dosa, bisa mengampuni kesalahan. Ado ngapus, ado ampunan. Apa bedanya? Mengampuni dosa, menghapuskan kesalahan. Apa bedanya? Ada beda. Kalau disebut yamhullah, dihapuskan, artinya itu apa yang dicatat oleh malaikat dari dosa dan kesalahan itu benar-benar dihapus. Jadi pas kita kaget menghadap Allah, ngawak buku catatan amal, ternyata dosa dan kesalahan itu sudah tidak kati. Nah, ini. Jadi ini artinya kalau pakai kalimat yamhullah, Allah menghapuskan dosa. Malaikat sudah nyatet dari dosa yang kita gawekan lewat mata, lewat telinga dan seterusnya. Ketika kita ngamalkan ini, maka apa yang dicatat oleh malaikat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dihapus makna pas kita kaget ngawak buku laporan amal itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pas dijingok ternyata apa amalan dosa-dosa tadi sudah hilang. Ini hapus namanya. Beda sama pengampunan. Kalau pengampunan makmano, dosanya ada, dosanya tidak dihapus. Ketika kita ngadep Allah Subhanahu wa taala masih tercatat rapi di buku catatan amal. Cuma pas kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kawado dak ngawi ke ini? Kawado dak nyingok ini? Kawado dak denger ini? Kawado dak ngucapkan ini? Kita ngomong, ado ya Allah. Kalau bahasa Palembangnya, yo lalanian ya Allah. Itu gawian aku nian ya Allah. Maka
Allah akan balik memberikan pernyataan kepada kita, gara-gara kau ngamalkan apa yang bakal disebutkan oleh Nabi yang akan kita jelaskan di hadis ini, maka seluruh dosa itu aku ampuni. Jadi itu bedanya hapus sama ampun. Kalau hapus tidak kate nian. Kalau ampun masih ada cuma mendapatkan pengampunan. Kira-kira nak dapat mana gitu? Nak dapat hapus apa nak dapat ampun? Laju galo gitu laju galo. Yang penting masuk ya repot ini. Hidup nih jangan banyak milih. Kalau milih-milih nih malah sago nyalankan apa yang ngado, tapi jangan ngado-ngado. Nyalankan apa yang ngado, jangan ngado-ngado. Jadi itu kata Nabi Muhammad, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Kamu galak dah aku unjukkan amalan yang berkat amalan ini maka Allah akan menghapuskan dosa kalian. Wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan amalan ini Allah akan mengangkat derajat kalian di akhirat. Derajat lawannya derajat darokat. Darajat itu naik ke pucuk surga. Jadi surga itu tingkatan. Kita ni masuk surga sudah alhamdulillah. Makanya di akhirat itu sebutannya termasuk daripada disebut di dalam Al-Quran sebagai hari penyesalan. Kenapa akhirat disebut sebagai hari penyesalan? Di neraka jelas wong yang masuk neraka nyesel. Nah di surga ada penyesalan juga. Mak wong surga nyesel nyingok kawannya sama hidup umurnya 60 tahun, sama-sama wong Palembang, sama-sama hidup di satu zaman, sama-sama makan pempek sama cuko, sama kalau tidak kata beda, cuma yang si kok ni lebih banyak amalannya. Nah sehingga kawannya ini si Tono sama si Tony ini lebih pojok daripada Tony. Si Tony Tono lebih pojok daripada Tony kan. Si Tony nyingok istono, ya Allah lebih pojok darajat. Nah ini si Tony nyesel nyingok daripada kawannya yang lebih hebat amalannya. Nah ini jadi darajat di surga tuh ada tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama tujuan kita pertama kali mana supaya kita masuk surga itu dulu. Nah tingkatan paling bawah jadilah yang penting masuk surga. Tapi apa salahnya kalau kita minta supaya kita masuk surga plus kita masuk surganya plus mak mano naik derajatnya. Ada yang dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik derajat, cuma sekali liwat habis itu turun lagi. Nah jadilah model mak itu. Ada juga gara-gara saking banyak amal dionyo itu hidup di tahun 2020, tetapi karena amalannya hebat, amalannya banyak, dan dia dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dikumpulkan bersama para syuhada, para solihin dengan para anbiya dan sayyidul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menutup kemungkinan kita yang hidup di 2020 kadang-kadang kan kita galak nyeletuk mak mano kita ngomong ai wajar be kalau sahabat Nabi itu hidup zaman Nabi banyak ibadahnya. Oh, coba kalau kita hidup zaman Nabi jadi apa gitu? Ya kan? Belum tahu. Jadi jangan kita nak nyalah ke zaman. Mana be zaman kita hidup, ayo kita berbuat. Mana be zaman kita hidup, ayo kita berbuat yang sebaik-baiknya nyuntuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin banyak kita nyuntuh Nabi, maka insyaallah kita bisa kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, kamu kalah ada aku tunjuk amalan. Dengan amalan ini Allah ngampuni, Allah ngapuskan dosa kalian. Dengan amalan ini Allah naikkan derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iyo, galak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bersabda, qol, amalan yang bisa menghapuskan dosa, yang bisa naikkan derajat pertama, isbagul wudu alal makarih. Ini yang pertama, yaitu isbagul wudu, menyempurnakan wudu.
alal makarih, ketika di saat kita ni lagi sakit, atau di saat dingin yang sedang dingin-dinginnya, atau pas banyunya, pas kalau hidup di musim panas, banyunya lagi panas, sepanas-panasnya. Ini cocok untuk di negeri Arab. Kalau kamu tinggal di Arab, kalau pas musim dingin, kadang-kadang ngidup ikan di daerah dingin tuh tidak metu banyunya. Ngapa? Jadi beku. Kalau pas musim panas, kalau kita nak masak mie misal, tinggal muka keran, banyunya sudah panas. Bukannya mendidih, tidak ada yang masak, memang sudah panas. Nah ini, di saat seperti itu, lagi cuaca dingin, misalnya kita lagi sakit, lagi gemeteran, maka kita otomatis nak ngembek wudhu sesingkat-singkatnya. Kan gemeter dingin, ngembek wudhu ni kalau pacak seadohnya baik. Kalau pacak masuk rai sekali, masuk tangan sekali, habisnya lah kalau wudhu langsung cepat-cepat kita lap. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat kita dalam keadaan seperti itu, lagi kedinginan, kita lagi sakit, lalu kita mampu untuk isbahul wudhu, menyempurnakan wudhu, kita amalkan rukunnya, kita amalkan sunnahnya, kita amalkan adab wudhu, maka itu salah satu wasilah kita untuk bisa mendapatkan pengampunan Allah dan bisa naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat kita dalam kesulitan, lagi kedinginan atau keadaan kita lagi sakit. Cuma ingat, jangan jadikan hadis ini sebagai dalil kita untuk menjadi wong yang memaksakan keadaan. Jangan. Misalnya dokter ngomong sama kita, minta maaf Pak, selama Bapak sakit ini jangan bersentuhan dengan banyu, dengan air. Akhirnya kita ingat, aku pernah belajar, aduh hadisnya. Nah jangan, karena dalam agama ini ada saat-saat normal, ada saat-saat darurat. Makanya ketika dokter sudah nunjuk tahu kita tidak boleh nyentuh banyu, jangan kita tantang. Kenapa? Karena nantang itu kita malah timbul berdosa tidak boleh. Nantang, aku biarlah tak ada masalah. Aku kuat, aku nak ngamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya tambah sakit. Nah, inilah kita harus pinter. Harus kalau belajar itu jangan siko hadis. Kalau belajar itu jangan siko bab, harus menyeluruh. Di dalam kitab fikih kita baca ada bab tayamum. Salah satu hal yang membolehkan kita untuk tayamum adalah di saat kita diomongi oleh dokter jangan nyentuh air, jangan nyentuh banyu, jangan nyentuh ini, tidak boleh kau berwudu. Lalu mana? Ya pakai tayamum. Kita sakit, jangan makso. Kata dokternya jangan pakai banyu, maka kita boleh pakai tayamum. Nah, masalah setelah itu kita pakai tayamum, kita kan sholat. Pas sakit sholat wajib tak? Pas sakit sholat wajib tak? Tanya dulu, sakit apa Ustaz? Ya kan? Kalau sakitnya sampai koma, ya tidak wajib. Ya jangan kasih jawab. Ya kalau belum koma, maka selama belum koma tetap Kalau sakit gila kan sakit juga. Ya, tanya dulu sakit apa, jangan kasih jawab. Alhasil, selama sakitnya bukan yang ngilangkan akal, koma, gila, itu lain hal kan. Sakit yang normal itu kita tetap wajib sholat. Kata dokter, tidak boleh pakai banyu, tidak boleh kita nyentuh banyu. Artinya kita tayamum. Nah tayamum nih, setelah kita sholat pakai tayamum, misalnya kita di rumah sakit, nak natangkan tanah yang berdebu, bukannya debu nak natangkan tanah yang berdebu. Jangan salah paham. Tayamum itu bukan pakai debu. Debu tuh di dinding ada debu, di motor kita
atau di mobil kita ada debu. Yang dipakai media untuk tayamum bukan debu, tapi tanah yang berdebu. Nah, kita ngembek tayamum, ngadokennya di rumah sakit mamanu. Oh, minta tolong sama yang sehat. Tolong kau mbekkan aku tanah di luar sana yang kalau ditepok, tanah tuh kalau ditepak itu ada debu, ya. Nah, tapi pas dimasukkan di rumah sakit, jangan kita nak bertepak dulu, tes dulu. Kotor galau. Kotor galau. Nah, sudah, kalau boleh model itu embek senampan. Embek debu senam, tanah yang berdebu senampan untuk apa? Untuk kita tayamum. Siapkan 2 nampan. 1 nampan yang berisi tanah, 1 nampannya kosong. Nah, kita mah itu. Set, siko, lalu kita bahasnya tiriskan. Ya kita apa namanya? Bukan campakkan, ya. Ini ada yang minta, banyak permintaan anak nih supaya ngomong maki bahasa Indonesia pas ngajar, baca kata anak. Selama depan anak wong Palembang, anak bahasa Palembang tulah, ya. Kita tepak kenca ini supaya tuh jangan terlalu banyak tanah tadi itu di nampan yang kosong, lalu kita usap bagian wajah. Sekali atau 3 kali? Sekali atau 3 kali? Kalau wuduk 3 kali, kalau tayamum, kenapa tayamum 3 sekali? Karena bukan wuduk. Kalau wuduk 3 kali pakai banyu wajar. Kalau pakai debu 3 kali, gai inti jerawatan. Kan itu. Jadi logika baik. Nah, ini jadi tiriskan dulu, kita tipiskan debu tadi itu. Nah, lalu kita usapkan. Nah, ngusapkannya tuh yo kira-kira baik, jangan puluh nak mbek kacau. Mbek kacau timbul jak betino betepak. Tidak cak itu, sekiranya yang penting rato, bukan rai. Yang penting rato. Kemudian kita ngembek lagi debu, kita tiriskan untuk kedua tangan. Kita sholat. Sholatnya tetap diwajibkan ngadap kiblat. Kita di rumah sakit sekarang. Nah, sekarang nih masalahnya di rumah sakit itu ranjangnya udah baca diputar-putar. Misal, kebetulan ranjangnya tidak ngadap kiblat, mak mano? Yo kalau kita kamar VIP, kamar dewek, dan tidak kati apa maki cucu-cucuan tuh, maki infus, maka bisalah diarahkan ke kiblat. Semaksimal mungkin diarahkan ke kiblat. Kalau udah baca usap banyak alat galuh. Tapi dia sadar, ya sudah jangan makso. Salat ngadep manobe, yang penting pakai tayamum. Lalu salat yang dilakukan itu wajib dikodok atau tidak? Jawabannya, selama kita ada di Palembang nih daerah yang banyak banyu, maka di saat kita tayamum, salat pakai tayamum, maka salat itu wajib kita kodok, Ini. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau rumah sakitnya tidak boleh ngawak tanah yang berdebu, kotor, steril kan Ustadz rumah sakit tuh. Ya sudah, kalau cak itu jangan makso. Jangan nak gara-gara tanah tadi itu beribut lagi. Aku ni nak nyalankan syariat, oi. Oh, kan gua sekarang ni kan kadang-kadang berkeras tapi tidak tahu erti. Berkeras tapi galak ngelolo. Jangan cak itu. Jadi kalau tidak baca, yuk jangan kita langgar. Mak mano, masih ada solusi lain. Salatnya tidak usah pakai wudu, tidak usah juga pakai tayamum atau dikenal dengan salat faqidut tahuren. Salat wong yang tidak pacak wudu gara-gara dia tidak katik banyu sebab dia sakit, tidak pacak juga pakai tayamum gara-gara rumah sakit tidak boleh ke. Mak mano, ya salat langsung. Salat, setelah salat dia seperti biasa kakek pas sehat tinggal dikodok seperti itu. Isbagul wudu alal makari. Itu yang pertama kata Nabi Muhammad, menyempurnakan wudu di saat kita dalam kesulitan. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua yang bisa mengampuni dosa, menghapuskan kesalahan, menaikkan derajat adalah banyaknya langkah menuju ke masjid. Banyak langkah menuju ke masjid. Ada seorang sahabat Ansor yang waktu itu katanya sahabat, beliau ini rumahnya adalah rumah yang paling jauh letaknya dari Masjid Nabawi. Rumahnya dia, letaknya jaraknya paling jauhnya sahabat rumah beliau ini, sahabat Ansor ini, dari jarak antara rumah ke Masjid
Nabawi. Subhanallah, katanya sahabat, subhanallah, dionyo ini tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Umahnya paling jauh, tapi tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Akhirnya ada sahabat ngomong, kau ngapo tidak meli tanah be dekat-dekat masjid? Tidak meli tanah be dekat-dekat masjid, bangun rumah supaya kau pacak lebih mudah. Atau kalau tidak, katanya sahabat yang lain tuh ngomong, kau beli kendaraan, jadi tidak capek kolar keling, jadi lemak. Apa jawaban dia? Jawaban dia, aku berharap setiap langkah yang aku langkahkan menuju ke masjid itu menjadi catatan pahala untuk aku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabat yang nyuruh beli rumah dekat masjid tadi dan nyuruh atau solusi lain beli kendaraan ngadu sama Nabi. Nabi, aku nih nyuruh sahabat Ansor itu untuk beli tanah di sini. Kemudian atau aku tawarkan kepada dia untuk beli kendaraan supaya dia lemak jalan kular kelirnya itu. Maka dia jawab, dia berharap untuk setiap langkah mendapatkan pahala. Kira-kira jawaban dia itu benar atau tidak? Nah, sahabat ini bukan nak nyalai, sahabat pengen tahu benar tak langkah kita ke masjid itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, benar. Setiap langkah kita menuju ke masjid itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi pertanyaan, mana yang lebih afdol? Lemaklah rumah kita dekat masjid atau jauh dari masjid? Jadi pertanyaan ini, lemaklah rumah kita parak dari masjid dengan masjid atau jauh? Hah? Tergantung. Tidak ngurus dekat atau jauhnya, yang penting sholat atau tidak. Parak rumah kita dengan masjid tidak sholat, sami mawon. Percuma parak-parak. Oh, rumah aku nak lemak. Kan gong kadang-kadang kan galak rumah masjid ni, aku tetangga masjid. Aku sebab aku tapi sholat juga tidak. Sholat juga tidak. Saya dia yang apa paling seminggu sekali. Sholat Jumat itulah. Nah, wong yang jauh dari masjid, kalau misalnya dari jauhnya dia membuat dia malah sulit untuk ke masjid, lebih baik para. Tapi kalau dia jauh, kemudian dia itu terus ke masjid, maka pahalanya dia secara zahir paling besar. Semakin banyak langkah kita ke masjid, kata Nabi Muhammad, semakin banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut, dan itu wasilah untuk mendapatkan pengampunan, wasilah untuk mendapatkan derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu salat setelah kita sholat. Ingat apa kita perhatikan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, intidharus shalah, menunggu sholat, ba'da sholah, setelah kita sholat. Maksudnya apa? Tadi kita sholat isya, termasuk daripada sesuatu yang akan menghapuskan dosa, naikkan derajat. Setelah sholat isya kita nunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh kita nunggu kedatangan sholat zuhur dan seterusnya. Artinya semakin kuat ikatan kita dengan sholat, maka semakin banyak dosa yang akan diampuni, semakin tinggi derajat yang akan kita dapatkan. Artinya hati kita ini mu'allak, hati kita terpaut dengan sholat. Habis sholat isya kangen dengan sholat subuh. Habis sholat subuh kangen dengan sholat zuhur. Nah Ustaz, maksud nunggu tuh nunggu di mana? Nunggu kan kata Nabi nunggu. Katanya ulama, nunggunya fil masajid. Nunggunya bisa di masjid. Jadi kalau inti tahan, makanya salah satu amalan tuh iktikaf. Iktikaf itu sayangnya kita kenal cuma pas Jumatan sama pas bulan Ramadan 10 malam terakhir. Selain itu tidak tahu iktikaf gitu. Iktikaf itu termasuk daripada fadilah iktikaf, salah satunya ini intidharus shalah ba'da sholah. Kita di masjid nunggu sholat yang akan datang setelah kita melakukan sholat sebelumnya. Bisa di masjid.
Atau bisa juga hatta fil buyut katanya ulama. Walaupun di rumah, ini bisa kita juga amalkan. Apa dia? Setelah kita balik dari masjid, kita balik dari musola, kita kangen untuk balik lagi ke masjid, untuk balik lagi ke musola. Hatta fi amalik. Bahkan kata ulama, walaupun kita ada di aktivitasnya gitu, ada di pasar, ada di toko, ada di warung, ada di manapun di jalanan, yang penting hati kita menunggu sholat. Nah, ini termasuk amalan yang kata Nabi Muhammad SAW bisa menghapuskan dosa dan bisa naikkan derajat. Nabi tutup hadis ini, kata Rasulullah SAW, fadzalikumur ribat. 3 hal ini kata Nabi, 3 hal ini. Pertama, wudhu di saat susah. Yang kedua, banyak langkah menuju ke masjid. Yang ketiga, intidharu sholah ba'da sholah, nunggu kedatangan sholat. 3 ini kata Nabi Muhammad, ar-ribat, sebenarnya jihad. Jihad yang sebenarnya tuh ini. Pas lagi dak kaki perang, ini perang melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita perhatikan 3 ini, galau-galau kita lawan hawa nafsu. Ketika kita sakit, kita pengennya cepat-cepat berinteraksi, kita bersentuhan dengan banyu ini tidak lama, cepat. Kita lawan, kita sempurnakan wudhu. Ini jihad namanya. Kita pengennya apa dia? Kita ke masjid, kita ke musola, langkahnya itu dikit, tapi kita banyakkan. Ini namanya jihad. Kita pengennya apa dia? Habis sholat selesai. Tidak lagi nak mikirkan sholat yang akan datang. Kaget dulu mikirkan akhirat terus. Sekali-sekali mikirkan dunia. Nah, itu pikiran kita nih itu tuh. Tapi kata Nabi Muhammad, di saat kita selalu memikirkan akhirat, memikirkan sholat, maka itu sebenar-benarnya jihad. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribat di situ artinya jihad. Ada ribat, ada robtoh. Ada ribat tuh artinya jihad. Pondok pesantren juga disebut ribat. Contohnya ribatul muhibbin, punyanya Abuya Ustadz Umar Abdul Aziz. Ribat muhibbin, pondok pesantren. Ribat disebut kenapa ribat? Karena wongnya dikebet. Ribat tuh kebetan, robato itu kebet. Jadi wongnya itu diikat dengan peraturan pondok pesantren. Nah, ini ribat. Juga ada ribat, ada robtoh. Robtoh itu apa? Ini anak kemarin ngajar kitab, ada muamalah namanya muamalah robtoh. Ini perlu diperhatikan. Muamalah robtoh ini salah satu yang diharamkan. Muamalah robtoh adalah salah satu yang diharamkan. Apa dia? Robtoh itu apa dia? Ini ayyabi al-kutna aw ghairahu minal badai wa yuqridul mushtari fawqahu darahim wa yazid fi thamanitil kalbidoah li ajlil qoron. Gambarannya cak ini robtoh. Ada wong yang datang ke kita, dionyo itu nak berutang. Misal dia pengen ngutang sama kita 1 juta. Kalau kita ngomong sama dia, kau utang 1 juta, aku galak ngenjuk kau utang dengan syarat kalau kau galak maliknya 1.200.000, boleh tak itu? Utang 1 juta, maliknya 1.200.000, boleh tak? Ada wong nak berutang 1 juta. Kita ngomong sama dia, aku galak ngutangi kau, tapi syaratnya maliknya 1.200.000, boleh tak? Boleh? Boleh tak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini namanya riba. Ini namanya riba. Riba tuh minjem 10 balik 12. Minjem 1 juta balik 1 juta 2. Contoh 1 juta tuh. Jangan kaget, Pepen nih salah paham pula. Kata Ustadz Ali itu 1 juta balik ke 1.200.000. Jadi kalau minjem 10 juta balik 15 juta tidak riba. Oh, yang 1 juta tuh bilangannya tuh contoh. Jangan kita patokan bilangan, anak ulangi. 1 juta tuh contoh. Berarti Ustadz kalau utangnya 10 juta balik ke 15 juta tidak riba Ustadz. Nah, jangan nyingok itunya. Kita ngutangi wong maliknya tidak sesuai dengan asli
asli utang itu namanya riba. Nah, aku nak minjem duit sama kau 1 juta. Lalu kita ngomong sama dia, aku galak ngutangi kau tapi balikkannya 1.200.000. Tidak boleh itu kan? Nah, kita ngakali. Kebetulan kita ni berdagang. Taruhlah misalnya jualan sewet. Sewet bahasa kitanya sarung. Sarung itu bahasa Arabnya sorung. Ya, izar itu bahasa fusanya, tapi sekarang menyebutnya sorung. Ya, sorung, maki sod bukan sa. Sorung kata orang Arab tuh. Cuman dia tidak baca nyebut sorung jadi sorun. Wong Arab. Alhasil kita ngomong sama dia, 1 juta ini duitnya utang. Ini utang aku 1 juta untuk kau. Kemudian kita tunjukkan juga plus barang sama dia. Misal sewet tadi kita ambil siko. Rego sewet itu asli sewet itu cuma 50.000. Gara-gara dia punya utang sama kita, aku galak ngutangi kau tapi dengan syarat kau beli barang aku. Aku galak ngutangi kau tapi dengan syarat kau beli barang aku. Apa dia? Sewet ini nah. Sewet apa? Sewet ini. Regonya 250.000. Nah, regonya 250.000. 50 tuh rego sewet nian. 200 ini tambahan gara-gara dia utang. Jadi harga barang ini kita naikkan dari 50 jadi 2,5. Ingat bilangan ini cuma contoh. Bilangan ini cuma contoh 2,5. Karena terpaksa budak tadi yang datang, ya sudahlah mak mano, aku pada lah baca sewet kata dia. Dak baca sewet. Kalau kak aku jual ke juga sewet nih. Jual balik 50, nak jual 250 tak kata yang beli. Kata 50. Bang budak ring awak saya. Ya sudah, oke. Dijual sewet tadi 2,5. Dak kalah, aku beli 2,5 nah. Oh, kau tuh kena budi. Nah ini namanya robtoh. Ini namanya robtoh, tidak boleh. Kita ngenjuk utang, lalu kita ngakali, pengen dapat untung dari utang tadi. Kalau langsung namanya riba. Ngakalinya mak mano? Kita tunjuk dia barang. Tunjuk barang tadi yang semestinya harganya 50.000, kita naikkan dikit karena dia utang sama kita. Mau tak mau dia beli karena dia butuh duit tunai. Nah, wong pasar hati-hati nih. Jangan sampai kita ngawikan yang seperti ini. Ini haram namanya robtoh. Atau contoh lain, ini penting, sama ada wong yang nak datang sama gitu, dia utang, boleh dak aku nak ngutang sama kau berapa 1 juta. Kebetulan yang nak berutang ni tukang pijit atau dionyo penyedia jasa, tukang pijit, tukang bangunan atau apalah, tukang kebun, yang penting penyedia jasa. Akhirnya dia nak berutang sama kita tadi. Kita ngomong, inilah utang aku 1 juta, tapi kau pijit ke aku dulu. Pijitkan aku. Biasanya upah pijit ini 100 2 jam. Gara-gara dia punya utang kita tunjuk 50. Biasanya upah bangunan tuh kalau tukang 130, kalau kena 75 misal. Nah kita kurangi karena dia punya utang. Ini aku ni atau kebetulan kamar mandi aku ni rusak. Mana-mana yang budak tadi itu kan ada kendak juga. Nak ngutang kan. Mana-mana aku baik menerinya. Ya sudah, kebetulan yang kau ni ngutang. Ni 1 juta ni utang kau. Nah ini kamar mandi tolong benarkan. Berapa hari lah kira-kira? Aku nyengoknya tak 3 hari. Sudah, sehari 50. Berarti dalam 3 hari unjuk 150. Padahal 3 hari normalnya dia pacak dapat 410 misal. Cuma gara-gara dia nak berhutang tadi, upahnya jadi turun. Nah ini juga namanya robtoh. Jadi jikalau kita mengkaitkan sesuatu dengan hutang kita, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka hati-hati bagi yang ngenjuk utang. Kalau ada wong yang nak ngutang sama kita, hati-hati. Kita harus punya sifat waro, takut terhadap sesuatu yang haram. Jangan sampai memanfaatkan wong yang ngutang sama kita, manfaatkan tenaganya, manfaatkan apalah, karena dia bisa kita setir kemana gara-gara dia ada utang jasa sama kita. Namanya robtoh, diharamkan oleh ulama karena itu termasuk daripada perbuatan zalim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Contoh terakhir, ini galak banyak
petani, tukang kebun, dia kan panen tidak setiap hari. Panennya tidak setiap hari. Ada yang per 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, dan seterusnya. Untuk biaya hariannya dia butuh duit tunai. Maka biasanya ada apa namanya kamu nyebut itu? Ada tengkulak. Ada toke, ada tengkulak. Ya sudah, kalau cak itu ini kamu utang sama aku. Jadi 3 juta atau 6 juta utangnya untuk biaya makan petani harian. Kemudian ketika petani itu panen, maka hasil panennya wajib untuk dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah standar. Nah, ini juga haram gara-gara memanfaatkan kesempatan di dalam dalam kesempitan. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, perlu nian sebelum kita melakukan muamalah apapun daripada akad-akad perdagangan. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu akad melainkan kita tahu halal atau haramnya. Kesalahan yang dilakukan ketika kita ngawikan dulu baru bertanya. Kesalahan kalau kita ngawikan dulu baru bertanya. Seharusnya tanya dulu boleh atau tidak baru ngawi ke. Kalau kita ngawi ke dulu baru bertanya, maka akan ada kecenderungan. Misalnya ternyata dijawab oleh Ustaz, oh ini tidak boleh, maka kecenderungan kita bakal apa? Bakal nolak. Nah Ustaz, mak mana lagi? Mak itulah yang sekarang sistemnya. Nah ini kecenderungan cak itu gitu. Karena belajarnya kita bukan dari syariat, tetapi belajarnya kita dari sistem pasar. Padahal sistem pasar itu terkadang bahkan banyak yang melanggar syariat. Balik ke tadi, kalau makanannya makanan yang tidak berkah, kalau hasil dari yang kita dapatkan hasil yang tidak berkah, maka energinya juga jadi energi yang tidak berkah. Energi yang tidak berkah otomatis banyak yang membuat kita bukan taat kepada Allah, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita mendapatkan taufik, semoga kita mendapatkan kelancaran rezeki yang halal, yang barokah, dan insyaallah kita berharap secepatnya virus ini hilang dari negeri kita, dari seluruh dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.